Tapi di sini terlahir dari pulau kecil itu bisa membuktikan juga tidak menjadi sebuah halangan gitu untuk kemudian sukses dan sekarang sudah bisa berhasil berada di posisi yang lumayan penting ya di salah satu kampus Inaifas ya. Iya, Inefas ya. Ya, Inaifas di posisi wakil rektor bidang satu, bidang akademik ya. Ya. Nah, oke mungkin diceritakan dulu Cak Senawan dari mana, kemudian dulu hidupnya di masa lalu itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Mas Edi sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Pertama saya ingin sampaikan bahwa dalam kehidupan itu tidak bisa sesuatu yang instan, tetapi Ya. butuh proses yang cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Puranto, tentunya tetap di channel kesayangan Anda, Edi Puranto Satria Naga. Dalam kesempatan kali ini saya sudah bersama seorang anak pulau yang sudah bisa dikatakan sukses di tanah rantauan ya. Berasal dari pulau kecil yang kita sebut dengan Sepudi. Langsung kita sapa Dr. Asnawan, SPDI, MSI, betul ya? Ya, betul. Mas Edi ya. Bagaimana kabarnya Cak? Saya manggilnya Alham- Cak atau apa ini? Ya, Kak lah kalau di Kak rumah ya, itu ya. iya, ya. Ini Cak, apa namanya yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan bagaimana perjuangan dari Kak Senawan sendiri ini. Ya, walaupun kita berangkat dari pulau kecil ya, kalau dilihat di peta itu sangat terpencil, sangat mungkin perlu di zoom beberapa kali supaya terlihat dan nampak. Tapi di sini terlahir dari pulau kecil itu bisa membuktikan juga tidak menjadi sebuah halangan gitu untuk kemudian sukses dan sekarang sudah bisa berhasil berada di posisi yang lumayan penting ya di salah satu kampus Inaifas ya. Iya, Inefas ya. Ya, Inaifas di posisi wakil rektor bidang satu, bidang akademik ya. Ya. Nah, oke mungkin diceritakan dulu Cak Senawan dari mana, kemudian dulu hidupnya di masa lalu itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Mas Edi sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Pertama saya ingin sampaikan bahwa dalam kehidupan itu tidak bisa sesuatu yang instan, tetapi Iya, butuh proses yang cukup panjang tentunya, iya betul. terutama kami ini ya yang berasal dari apa namanya pulau yang sangat kecil yang berada di salah satu Kabupaten Sumeneb di Madura. Tentunya semangat kami ya awalnya itu memang berangkat dari kalau bahasanya teman-teman itu nekat lah itu ya. Iya, Itu untuk untuk studi ya agar apa namanya di luar sana tentunya tidak sama dengan apa yang kita bayangkan dulu ketika masih kecil ya, masih mm, anak-anak dan sebagainya, karena kita hanya bisa berimajinasi bagaimana hidup di luar pulau ya, terutama di iya. Jawa itu ya. Saya pikir itu menjadi semangat yang memotivasi kami terus sehingga tahun 2003 ya mm, saya studi ke YIN Jember pada waktu itu. Tapi mm, sebelumnya saya di pesantren di Pondok Pesantren Miskatul Ulum di Situbondo di Sekar Putih kurang lebih 4 tahun. Setelah mm. itu saya studi ke Pari ke Kediri untuk belajar bahasa Inggris ya kurang lebih 1 tahun baru Satu saya tahun. melanjutkan kuliah S1. Kuliah S1 itu ya Bismillah saja kita kuliah seperti apa melihat di televisi dulu kalau dulu itu anak kuliah itu kok begini, ternyata apa yang kami bayangkan ketika sudah nyampe di sana biasa saja ya. Tidak ada yang istimewa sebetulnya karena memang Mm. sesuatu itu bisa dibuktikan kalau sudah masuk pada realitas yang sungguhnya pada waktu itu. Berarti pertama kali ya Cak
pertama kali ke Jember pada saat itu adalah pada saat ya kuliah itu tadi. Sebelumnya belum pernah. Ya, sebelumnya belum pernah ya, di Hmm. Jember kayak apa itu ya belum pernah ya. Hmm. Jadi saya itu ke Jember tahun 2003 ya, kuliah di IAIN Jember, kalau dulu masih STAIN. Ya kurang lebih 5 tahun saya kuliah di IAIN itu atau di STAIN Jember, karena Punya ya tanggung harapannya jawab ya. sebetulnya 4 tahun selesai, tapi kami dipercaya oleh teman-teman mahasiswa untuk apa, kalau dulu namanya jadi presiden Presiden mahasiswa lah kalau mahasiswa. di Iya. kampus itu, sehingga semester 10 itu baru selesai, juga agak molor lah karena bersama teman-teman aktivis itu. Itu pun juga apa namanya, keterlambatan itu bukan tidak berdasarkan Mm-mm. alasan kami itu kenapa tidak lulus pada waktu itu, tetapi kami berupaya lulus setelah kuliah itu mau ngapain itu yang menjadi bingung biasanya Iya. ketika jadi mahasiswa. Itu yang jadi Maka persoalan biasanya. itu ya sama teman-teman mikir, saya itu hampir 1 tahun lah berdiskusi gimana kita kalau sudah lulus ini. Maka kita bersama-sama pada waktu itu, saya untuk apa namanya punya keinginan untuk minat untuk kuliah lagi ya. Sehingga pada tahun 2008 ya kami kuliah studi ke UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta itu, ya sama niatnya ya bismillah pokoknya berangkat, nanti di Mm-mm. sana bagaimana kita juga tidak tahu ya. Iya ya betul. Ya, tapi alhamdulillah tidak sampai 2 tahun, saya 1 tahun 8 bulan itu sudah selesai studi S2 di UIN Sunan Di Kalijogo, karena memang semangat sama orang tua disarankan ya tidak boleh lama-lama kuliah itu, harus cepat lulus katanya begitu ya. iya. Itu sehingga itu tahun 2009 saya kembali lagi ke Jember, karena alhamdulillah sampai di Jember saya itu karena sudah apa ya istilahnya sama orang tua itu eh, punya keinginan tinggal di Jember, sehingga saya menikah ya pada tahun Mm-mm. 2010 ya, 9 akhir itu 10, dengan salah satu adik kelas dulu ketika kuliah itu yang ada di Jombang, Jember, Jawa Timur. Nah, Iya. pada waktu itulah kami ya sambat kepada para senior sebetulnya. Ini lulus kuliah ini harus yang ngajar lah istilahnya di perguruan tinggi. Alhamdulillah saya 2009 itu ngajar di kampus dulu namanya masih Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong ya. Iya. 2000. Walaupun saya sudah ngajar di IAIN Jember juga sekitar Iya. 8 tahun. Saya mulai 2010 ya sampai 2018. Saya ngajar di Poltek juga lama sekitar 8 Mm-mm. tahun, tapi kok berbeda nuansanya, sehingga kok saya lebih fokus sampai saat ini Di ngajar universitas. di INAIFAS, kalau sekarang jadi Institut Agama Islam Al-Falah Sunniyah Kencong. Mungkin Berarti itu beberapa ya. iya. Berarti dulu memang sempat ngajar di semua ya, termasuk kalau masih di Stein dulu karena waktu itu kan ini saya masih apa namanya? Saya kan salah satu orang yang termotivasi dari sosok Cak Asnawan ini ya. Berangkat kita dari satu pulau yang sama, satu desa yang sama, kemudian ternyata bisa dikatakan sudah sukses di Jember gitu ya. Ya, itu saya kemudian mengikuti jejak untuk kuliah di Jember juga. Nah, dan di situ ada sesuatu hal yang menurut saya perlu diungkapkan kepada teman-teman ya yang nonton video ini. Kalau kita bilang mohon maaf ya sebelumnya, kan bisa dikatakan kita berasal dari keluarga yang tidak menengah ke atas ya. Termasuk saya sama Cak Asnawan ini berasal dari keluarga yang menengah ke bawah lah gitu ya. Artinya bukan orang-orang yang betul-betul kaya gitu, tapi kemudian hanya karena punya tekad yang kuat sampai akhirnya kemudian kita juga ini punya upaya ya untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang paling tragis sempat saya dengar yang paling penuh dengan perjuangan itu yang sangat mungkin bisa menginspirasi dari teman-teman yang nonton video ini yaitu pada saat kemudian di S2-nya itu karena tidak sedikit gitu. Mungkin bisa diceritakan kembali bagaimana prosesnya kemudian berangkatnya seperti apa, kemudian cara membayar SPP-nya, membagi waktu juga antara kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Iya. Baik, saya memang berangkat dari keluarga yang kurang mampu ya. Dalam tanda kutip segi Ya, ekonomi sama-sama ya. kayak saya Karena juga. memang secara ekonomi kalau di desa Iya. menguliahkan anak itu ya rata-rata orang yang sudah kaya, yang mapan itu ya. Tapi
itu bagi saya ndak ini ya, tidak masuk ya Iya, dalam rumus kami bahwa kuliah itu atau mengejar ilmu atau mencari ilmu ya tanpa siapapun ya, orang tidak mampu, orang apa namanya. Tetapi kami punya semangat itu yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain teman-teman ya. yang lain ya, untuk semangat itu, semangat terus untuk mencari ilmu. Sehingga kami kuliah S1, S2 sampai tahun 2020 ya, kemarin itu saya selesai studi S3 ya, alhamdulillah tidak ada masalah urusan ekonomi. Menurut saya semuanya pasti dikasih jalan oleh Mm-mm. Allah Subhanahu wa taala ya. Yang penting kita usaha. Apa istilahnya itu ya, kalau untuk biaya tadi Mas Edi, gimana cak biayanya dan sebagainya, itu kan banyak. Saya dulu sering dikenal oleh sama teman-teman itu, ya saya aktif menulis ya, baik itu menulis jurnal, nulis buku, dan Iya. juga saya aktif di organisasi ya, di Hmm. organisasi. Bahkan sampai saat ini saya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor di cabang Kencong ya, itu. Tetapi itu tidak mengurangi semangat saya untuk tetap menulis ya, karena menulis itu menurut kami adalah mempunyai ciri khas sebagai apa namanya, irisan akademisi, terutama yang di kampus. Sehingga beberapa buku, ada sekitar 12 buku yang sudah saya tulis itu, Iya. bahkan puluhan judul jurnal yang sudah saya tulis itu. Nah, itu saya sempatkan memang 1 tahun minimal 1 buku saya nulis itu. Iya. Ya Memang ada itu. target Jadi berarti. saya harus begitu, harus punya karya. Kalau jurnal itu ya tiap semester lah saya nulis, karena tanggung jawab kami sebagai akademisi wajib nulis, baik itu di jurnal terakreditasi maupun jurnal yang biasa yang ada di perguruan tinggi. Tapi kalau buku, insya Allah ini hari ini, insya Allah bulan ini kami ada publikasi buku tentang suluh moderasi pesantren, yang pengantaranya adalah Gus Menteri, Gus Yakut ya. Insya Allah bulan ini itu sudah publis ya, diterbitkan itu hasil riset kami dengan teman-teman ya, itu Iya. semangat ini perlu saya pikir ditularkan kepada adik-adik mahasiswa terutama, karena itu jangan sampai terlupakan ya, dunia akademisi, nulis dan sebagainya. Karena sekarang ini apa namanya, gerakan-gerakan yang dibangun mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang instan, yang ingin cepat selesai, tetapi mereka kualitasnya dipertanyakan. Ini sekarang sudah memang banyak hal-hal yang begitu terjadi ya. Itu, Iya. walaupun tidak semuanya seperti itu. Tapi ini penting saya pikir, penguatan literasi keilmuan di perguruan tinggi, baik di sekolah maupun di apa lembaga-lembaga pendidikan yang lain itu. Jadi saya harap kepada teman-teman ya, Hmm. bisa seimbang ya, karena saya banyak fenomena di kampus-kampus itu, ada yang jadi aktivis tapi lupa dengan akademisinya, Akademisinya. ada Iya. yang akademisnya tapi lupa di organisasinya. Karena ini ketika sudah pulang ke masyarakat ini akan semuanya berguna ya, Iya. bermanfaat ya. Nah, kita berhikmat baik di organisasi, baik organisasi NU, organisasi yang lain, saya pikir itu silahkan. Yang penting kita bermanfaat lah, khairunas apa humlinas ya, saya pikir Hmm. seperti itu aja yang saya lakukan, dan saya tidak pernah mengeluh ya urusan apa dan sebagainya, pasti ada solusinya ya. Kita ya bisa, manusia harus berpikir apa dan Hmm. sebagainya. Saya pikir tidak ada masalah urusan apa Pesan itu ya. namanya, hal-hal yang rintangan itu ya, itu pasti ada, Pasti ada. biasa. Itu sudah saya alami dulu ketika saya kuliah dengan teman-teman di S1, S2 ya, urusan apa dan sebagainya itu sudah biasa seperti itu. Mungkin itu Mas Edi ya. Iya. Untuk kesibukan sekarang itu lebih fokus ke akademisinya atau masih tetap aktif di organisasinya atau memang jalan dua-duanya? Ya, kalau saya, karena saya 2018 itu menjadi wakil rektor 1 ya di bidang akademik, tentunya ya sama aktif ya saya di akademisi, ya juga aktif terus di organisasi. Saya sebagai sekretaris cabang ya, Gerakan Pemuda Ansor, di satu sisi juga pengurus LPTNU di cabang Kencong, ya sama-sama aktif, sama-sama jalan. Iya. Artinya kita bisa membagi ya. Kadang orang kan ya Ya itu sibuk dan kadang sebagainya, ya harus manajemen bisa waktunya yang membagi ya. susah. Nah, Jadi waktunya itu yang mungkin susah. bisa ini dibagi caranya lah, kiatnya kepada
kita bagaimana mengatur itu semua tapi tanpa ada tanggung jawab yang keteteran lah gitu. Itu yang agak sulit gitu untuk diterapkan. Ya, makanya saya sering kali bertanya kepada teman-teman, kenapa kau tidak nulis? Sibuk, kadang begitu alasannya ya. Sibuk apa? Belum pernah, belum jadi kepala desa, belum jadi camat kok sudah sibuk. Saya Sudah kadang sibuk ya. begitu ya. Iya. Saya nyindir ke teman-teman gitu ya. Termasuk kenapa kok tidak aktif di organisasi? Tapi aktif di organisasi, tapi kok ini kuliahnya ndak lulus-lulus, ya ndak selesai-selesai apa dan sebagainya. Sebetulnya itu bagaimana kita bisa mengatur ya. Tapi memang tiap orang tidak sama Mas Tidak Edi sama ya. ya. Saya sering kali ngomong begitu juga ke adik-adik mahasiswa, ke teman-teman kolega saya juga memang tidak sama. Karena punya apa semangat yang berbeda ya, yang dimiliki tiap individu sehingga ya minimal bisa meniru lah saya pikir. Karena saya meniru banyak senior-senior saya dulu ya ketika kuliah itu banyak luar biasa ya. Salah satunya ada senior ya juga sama dari Sapudi, ada yang dari Iya. Raas ya, ada Mas Sama. Gufron itu yang Mm-mm. sekarang ada di KPK pusat, ada Dr. Hobri orang Raas itu yang sekarang insya Allah sebentar lagi jadi guru besar di Universitas Negeri Jember, ada Dr. Martoyo semuanya yang ada di IAIN Jember. Iya. Semuanya itu menjadi inspirasi dulu ketika saya kuliah sehingga semangatnya yang saya tiru ya itu niat awal dari rumah itu ya itu ya ndak yang lain-lain dulu saya itu pokoknya Iya. Bismillah sudah ya Fokus itu berarti ya. minta doa ke Fokus. orang tua yang itu yang penting saya pikir ya itu jangan sampai lupa itu beri Iya. semangat karena eh, ya itu yang paling ampuh saya pikir ya doa kedua orang tua itu saya pikir itu Mas Edi Hmm. ya. Berarti kuncinya tadi rahasianya pertama adalah di semangat itu tadi. Karena kalau sudah semangat, maka kita akan berusaha mencari jalan kan berarti ya. Tapi kalau sudah nggak semangat, 1.000 jalan pun akan disia-siakan. Terus yang kedua yang paling ampuh tadi yang dikatakan oleh Kak Senawan sendiri itu adalah terkait dengan doa orang tua itu tadi ya. Oke. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada yang menonton YouTube ini untuk bagaimana kemudian bisa bangkit atau melakukan sesuatu hal yang positif gitu. Ya, Versi dari Cak Asnawan. baik ya. Saya pikir untuk para teman-teman terutama dalam meningkatkan keilmuan ya, karena ini berbicara dalam konteks akademisi baik organisasi. Saya pikir teman-teman kalau memang apa namanya ingin penguatan ya secara individu terutama bagian literasi menulis terus di organisasi saya pikir harus istiqomah ya. Istiqomah itu artinya ya harus konsisten ya Konsisten ya. kalau memang betul-betul niat masuk di dunia itu ya sekalian gitu jangan Sekalian. nanggung-nanggung. Saya masih ingat saya dulu punya senior namanya Ya. Andi Uno Putra ya, jadi kalau masuk organisasi kalau kuliah itu ya harus total katanya ya, jangan Hmm. setengah-setengah ya biar apa lulusnya juga enak gitu ya. Ya karena sekarang yang ditanyakan itu ketika lulus itu bukan ijazah ya itu ya, bukan Hmm. ijazah tapi bagaimana ada kompetensi kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Saya pikir itu punya kemampuan itu ya. Rata-rata Iya. sekarang kan banyak yang instan ya itu ya. Kalau cuma ijazah saya pikir enggak digunakan ya, itu ya digunakan juga sih tapi Digunakan. kan hanya administratif itu nanti ya. Tetapi bagaimana ketika punya ijazah ya punya legalitas itu juga ditopang dengan keilmuan yang bagus ya, yang kompeten sesuai bidangnya. Saya pikir itu ya harapan ke teman-teman ya agar terus termotivasi ya untuk selalu belajar karena saya ingat saya pernah punya mahasiswa Iya. pada waktu itu ya sekitar 50-an ya umurnya itu sudah sepuh sudah putih semua Itu mahasiswa S1 apa mahasiswa S2? S1 ya. Saya S1 ya. ketika wisuda dinubatkan sama Dr. Imam Syafi'i itu dari Kemenak Pusat bahwa ini wisudawan tertua S1. Sehingga orang banyak menangis melihat kok masih semangat dengan usia itu karena kuliah. Ya saya tanya kenapa kok masih kuliah bah gitu. Saya Bahdur namanya itu. Iya.
Karena ya untuk mencari ilmu itu tidak mengenal usia. Usia Ini gitu. yang muda-muda ini sudah tidak semangat ini kan Repot gimana ya. saya gitu Termasuk ya. saya ini. Nah, itu penting saya pikir ya untuk memotivasi itu. Iya. Saya pikir itu ya cukup ya Mas Edi ya. Oke, Nah, terima untuk kasih atas waktunya karena memang sebenarnya ini niat utamanya adalah mencari motivasi untuk diri saya sendiri nih. Tapi kalau kemudian apa yang disampaikan juga kemudian mungkin cocok dipakai untuk teman-teman ya monggo silahkan dipakai gitu. Artinya kita belajar dari kisah-kisah inspiratif, dari kisah-kisah yang tidak mudah untuk sampai kepada titik puncak, tetapi bukan tidak mungkin itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kebahagiaan, juga eh, Cak Asnawan dengan keluarga dan semua yang terlibat gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.